Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 9, mata kuliah analisis daerah waktu. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan serta menjelaskan hasil dari tugas besar analisis daerah waktu. Judul dari tugas besar ini mengenai prediksi saham Bank BCA dengan ARCH model. Next. Oke, sebelum kami memulai presentasi beberapa menit ke depan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9 terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anissa Jani Surya dengan NIM 121450114. Kemudian rekan saya yang pertama, Adi Sosial Laude dengan NIM 121450136. Kemudian rekan saya yang kedua ada Leonard Andreas dengan NIM 121450153. Kemudian yang terakhir ada Riantoni dengan NIM 121450077. Oke, kemudian overview dari presentasi kali ini. Pertama ada eksplorasi data, kemudian ada mengecek stasionaritas, kemudian ada penentuan model ARIMA, kemudian ada cek residual, selanjutnya ada pemodelan ARCH dan prediksi. Baik, untuk dataset ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Leonard. Kepada Leonard, dipersilakan. Untuk dataset yang kami gunakan itu adalah data saham harian dari bank. Dataset ini diambil melalui harga penutupan saham atau kolom close dari Bank BCA yang diambil dari tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 30 November 2023. Next. Selanjutnya kita lakukan eksplorasi data. Yang pertama kita lakukan itu mengubah tipe data dari date yang sebelumnya itu kategorikal diubah menjadi tipe datanya date. Lalu atribut yang kita ambil itu atribut date dan close atau penutupan dari harga saham. Selanjutnya data ini kita ubah menjadi data time series. Lalu kita lakukan eksplorasi data untuk melihat data paling kecil, first quartile, median, mean, third quartile, dan data terbesar dari dataset ini. Selanjutnya ditampilkan plot data time series dari harga harian saham BCA. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari data kita sebelumnya itu kita cek stasionernya. Apakah data kita itu udah stasioner atau belum? Untuk mengeceknya itu kita menggunakan plot ACF dan plot PACF. Nah, dapat dilihat pada plot ACF ini datanya itu tidak stasioner. Kenapa saya bilang tidak stasioner? Karena datanya itu tail off pada lagnya. Nah, di sini dapat dilihat, nah ini datanya menurun ke bawah gini. Nah, kemudian pada plot PACF-nya, datanya itu cut off pada lagnya, memotong, sehingga dapat disimpulkan bahwa data kita ini belum stasioner itu. Kemudian untuk menguji secara statistiknya, kita mengujinya melalui uji ADF. Nah, pada uji ADF ini dapat kita lihat nilai P min value-nya itu di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data itu tidak stasioner. Kemudian untuk menstasionerkan datanya, kita melakukan differencing satu kali. Nah, setelah kita lakukan differencing, dapat dilihat pada plot ACF dan PACF-nya, datanya sudah tidak memotong pada lagnya. Atau ada juga yang memotong namun tidak banyak seperti sebelumnya. Nah, untuk uji ADF-nya, kita lihat bahwa payment value-nya itu sudah 0,01, yang artinya payment value-nya itu lebih kecil 0,05, sehingga datanya sudah stasioner. Kemudian di sini kita memplotkan datanya yang setelah kita lakukan differencing. Nah, dapat dilihat pada plot ini datanya sudah berada pada retaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini sudah stasioner. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya, kami melakukan pemodelan ARIMA untuk menentukan ordo ARP dan MAQ-nya. Kemudian di sini terlihat ada plot ACF, PACF, serta EACF. Kami di sini melakukan beberapa kombinasi untuk menentukan model mana sih yang terbaik dari plot-plot di atas ini. Kemudian di sini kami mengambil ARIMA 011, ARIMA 012, ARIMA 112, ARIMA 212, dan ARIMA 312. Dan terlihat AIC kecilnya berada di ARIMA 012 yang menentukan pemodelan terbaiknya jatuh pada ARIMA 012. Next. Kemudian selanjutnya kami juga mencoba auto ARIMA untuk membandingkan ordo mana sih yang sebenarnya yang terbaik, dan auto ARIMA sendiri menghasilkan ARIMA 011 merupakan pemodelan terbaik. Tapi kami mencoba membandingkan ARIMA 011 yang dari auto ARIMA serta ARIMA 012 yang kita cek sebelumnya tadi. Untuk kami mengecek koefisiennya, dan terlihat di ARIMA 011 itu memiliki 3 bintang di samping itu, yang membuktikan bahwa data ini signifikan. Ini signifikan. Kemudian di ARIMA 012 juga dia ada bintang 3 juga di sampingnya yang menentukan order ini juga signifikan. Jadi kita melakukan pembandingan lagi. Jadi pas kita lihat AIC-nya yang terkecil itu tetap jatuh di ARIMA 012. Jadi kami mengambil model terbaiknya di ARIMA 012. Next. Oke, di sini saya lanjutkan. Kita melakukan cek residual terhadap model ARIMA yang sudah kita uji sebelumnya, yaitu ARIMA 012. Nah, pada uji standarisasi residualnya dapat dilihat bahwa datanya sudah stasioner, dia berada pada rataannya. Nah, kemudian pada ACF-nya juga datanya sudah stasioner, dan pada P-min value-nya pada box L-jung-nya juga sudah stasioner, datanya itu di atas 0,05. Kemudian di sini pada normal key plotnya itu datanya itu sudah berada pada garisnya gitu, garis linear ini. Nah, yang menandakan bahwa datanya ini sudah stasioner gitu. Nah, begitu juga pada sisaan modelnya, datanya sudah berada pada rataan, yang artinya datanya stasioner. Nah, pada series data sisanya ini, datanya berada pada rentangnya dan tidak memotong pada laknya, sehingga datanya sudah stasioner. Nah, untuk pada uji normalnya itu, berdasarkan uji Jarquin ini, data P-min value-nya itu lebih kecil dibandingkan 0,05. P-min value-nya itu 2 kali 2e pangkat min 16. Lebih kecil dibandingkan alfanya itu 0,05. Maka tolakan 0. Hipotesis kita itu H0 itu sisaan mengikuti sebaran normal. Kemudian H1-nya itu sisaan tidak mengikuti sebaran normal. Jadi di sini kita tolak K0. Ini membuktikan bahwa sisaan itu tidak menyebar normal pada taraf nyatanya itu 5%. Kemudian kita uji menggunakan L-jung box. Nah, pada L-jung box ini dapat dilihat bahwa P-min value-nya itu 0,9708, di mana P-min value itu lebih besar dibandingkan 0,05. Jadi sini kita kesimpulannya kita terima H0, dan pada kesimpulan ini membuktikan bahwa pada tarif nyata 5% dinyatakan bahwa tidak ada autokorelasi pada data tersebut. Kemudian kita uji pakai one sample testnya. Di sini untuk nilai P-min value-nya itu 0,5879, yang berarti kita terima 0, sehingga dapat disimpulkan pada tarif nyata 5% dinyatakan bahwa nilai tengah sisaan bernilai 0. Oke, selanjutnya kita melakukan identifikasi heteroskedastik. Untuk melakukan identifikasi heteroskedastik ini, kita bisa menggunakan ARCH test dengan kita melakukan pengujian ARCH ini pada model yang kita gunakan, itu ARIMA 012. Kemudian kita bisa lihat di sini kalau dengan uji ARCH test ini H0-nya adalah tidak ada heteroskedastik
densitas. Terus yang H1-nya ini terdapat heteroskedastisitas di model ARIMA yang kita gunakan. Kemudian kita peroleh dari p-value yang ada di sini, bahwa p-value ini ternyata lebih kecil daripada nilai alpha sendiri, yaitu 0,05. Sehingga maka diambillah keputusan bahwa akan tolak H0, dengan mengartikan bahwa ternyata di model ARIMA yang kita gunakan, yaitu model ARIMA 012 ini terdapat heteroskedastisitas. Nah, kalau dari plot ini bisa kita lihat bahwa ada variansi yang bermacam-macam dilihat dari pencilan-pencilan yang ada. Kemudian kalau di PQ probabilities ini ada data-datanya itu ada di bawah garis stasioner. Oke, selanjutnya. Nah, karena tadi kita sudah melakukan ARCH-test, terus diketahui bahwa di model ARIMA itu terdapat heteroskedastisitas, maka berarti model itu punya ARCH effect. Dengan kata lain, kita harus melakukan pemodelan ARCH. Maka pada langkah ini kita akan melakukan pemodelan ARCH. Kita menggunakan fungsi dari gauge fit dengan menggunakan tadi model ARIMA, tapi I-nya kita hilangkan. Kemudian di sini gauge kita hanya mengambil ordo P-nya aja, jadi ini adalah ARCH 1, ARCH dengan ordo 1. Jadi maaf ini salah, ini harusnya ARCH 2. Jadi di ARCH 1, ARCH 2, dan ARCH 6 ini ketika kita lakukan pengujian, kita mendapatkan bahwa p-value dari LM ARCH testnya ini kurang dari 0,05. Sehingga nilai ini sangat kecil dan memberikan informasi bahwa model ARCH 1, ARCH 2, dan ARCH 6 ini belum cukup baik untuk dilakukan prediksi data saham. Maka selanjutnya, selanjutnya kemudian ternyata kita lakukan lagi pemodelan lagi, kita menemukan bahwa model ARCH 7 dan ARCH 8 ini nilai p-value-nya sudah lebih besar dari 0,05, di mana ARCH 7 ini punya p-value sebesar 0,182, sedangkan ARCH 8 ini punya p-value sebesar 0,152. Dari kedua model ini, selanjutnya akan kita bandingkan model mana yang terbaik. Caranya adalah dengan melihat nilai evaluasi dari AIC dan BIC, di mana nilai AIC dan BIC yang terkecil itu menandakan model semakin baik. Maka dari kedua model ini kita mengambil bahwa model ARCH 8 ini model yang lebih baik dibandingkan model yang ARCH 7. Maka selanjutnya model ARCH 8 ini akan kita gunakan untuk prediksi ARCH. Nah, selanjutnya, berikut adalah prediksi ARCH model 8 dengan kita mengambil and ahead-nya 5. Jadi kita akan memprediksi 5 data ke depan dan mulai prediksinya itu dari tanggal 1 Desember 2020. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa dari grafik prediksi ini kita bisa lihat bahwa volatilitas hasil prediksinya itu berada dalam batas selang data aktual. Data aktual ini ditunjukkan pada kolom garis yang biru dan hijau, di mana garis biru ini itu menunjukkan batas atas, sedangkan garis yang hijau itu menunjukkan batas bawah dari data aktual. Terus kita bisa lihat bahwa garis merah ini mengartikan prediksi kita atau forecast kita. Jadi kita bisa lihat bahwa garis merah atau forecast kita ini berada dalam rentang data aktual
yang ada. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa hasil prediksi data dengan model ARC ini sudah cukup baik dalam kita memprediksi si saham ini. Oke. Barangkali cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.